PA 212 beri garis tegas buat penista agama, siap-siap saja. Siapapun, kita tidak akan berhenti. Nah, karena berjuang itu tidak ditilai dari hasil, tapi berjuang itu dinilai dari proses. Manakala kita berhenti, itu adalah kegagalan. Nah, jadi kita tidak akan pernah berhenti, dan tidak akan pernah mentoleransi siapapun. Ya, kita tidak akan terjebak dengan nama, dengan lain sebagainya. Sehingga hari ini fulan, besok fulan, dari manapun, maka sebenarnya sesuai dengan jargon tadi bahwa PA 212 akan hadir menjadi sebuah pembela agama dan juga pembela negara. Kelompok 212 ini butuh sebuah pengikat ketika ormas-ormas mereka seperti HTI dan FPI dihajar pemerintah, dihancurkan, bahkan dilarang ada. Mereka butuh satu kekuatan untuk bersatu karena di luar sana mereka tercerai-berai. Dan satu-satunya harapan mereka adalah kumpul-kumpul di setiap tanggal 2 Desember. Waktu di mana mereka merasa pernah berjaya mengumpulkan sekian banyak massa di sekitaran Monas. Sudah kita prediksi, hampir semua orang menolak dilakukannya reuni 212. Monas ditolak, kemudian di Patung Kuda ditolak, kemudian di Al-Zikro juga ditolak, di Masjid Atin ditolak, di Istiqlal juga ditolak. Dan panitianya ini ngengkel, memaksakan harus ada. Pemda DKI pun yang selama ini seolah-olah mendukung PA 212 juga tidak memberikan rekomendasi. Sehingga Polda Metro Jaya mempunyai kekuatan untuk menolak diadakannya reuni 212. Ketua Umum PA 212, Abdul Qohar Al-Qudsi, mengatakan pihaknya akan terus bersuara lantang menuntut orang-orang yang menistakan agama. Menurut Abdul, pihaknya akan menyeret individu atau kelompok tersebut ke ranah hukum. Siapapun, kami tidak akan berhenti. Berjuang itu tidak dilihat dari hasil, tetapi dilihat dari proses. Kalau istiqomah itu dianggap keberhasilan, kalau kami berhenti itu kegagalan, kata Abdul Qohar sesuai dengan serah terima jabatan Ketua Umum PA 212 di Tebet, Jakarta Selatan. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menoleransi siapapun yang menurut PA 212 telah menistakan agama. Jadi, kami tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menoleransi siapapun. PA 212 akan hadir menjadi pembela agama dan negara. Kami akan terus berjuang, katanya. Seperti diketahui, Abdul Qohar Al-Qudsi resmi menjadi Ketua Umum menggantikan Slamet Ma'arif yang sekarang menjabat Sekretaris Majelis Syura PA 212. Keputusan itu tercantum pada Surat Keputusan Pembina PA 212 nomor 153 SKPPA 212/2002 tentang pengurus Dewan Tanfizi PA 212 yang ditandatangani oleh pembina tunggal PA 212 Habib Rizik Syihab, Wasekjen PA 212 Novel Mukmin menyindir balik politikus PDIP Ruhut Sitompul yang mengkritik aksi bela Islam 2503. Novel menyebut Ruhut tukang sebar hoax karena tidak bisa memenuhi janji ketika Pilgub DKI Jakarta 2017. Ketika itu Ruhut mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ruhut berjanji akan memotong kuping apabila Ahok kalah dalam pesta demokrasi itu. Namun nyatanya, sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Anies Baswedan. Ruhut belum juga memotong kupingnya. Menurut Novel, Ruhut hanya bisa mengatai kubu PA 212 karena selalu kalah bersaing merebut hati masyarakat khususnya dalam aksi yang mengumpulkan massa. Padahal kekuasaan dan keuangan rezim juga sudah sangat mumpuni, tetapi rakyat cerdas tidak bisa dibeli, kata Novel. Ruhut Sitompul sebelumnya menanggapi pernyataan petinggi PA 212 yang mengajak beberapa ormas Islam dalam bergabung untuk aksi bela Islam 2503. Pantauan di lokasi, masa aksi yang berkonsentrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu jumlahnya sekitar kisaran 200 hingga 400 orang. Menurut Ruhut, hal itu menunjukkan PA 212 tidak punya daya tarik bagi ormas lain. Di mana ada gula, di situ ada semut. Apa mereka gula? Tidak. Tidak akan ada ormas yang gabung sama mereka, kata Ruhut. Lalu jumlahnya, dan tentu saja itu bikin kita tertawa ya, terbahak-bahak sambil menahan diri agar tak terkentut-kentut saat tertawa. Dari foto-foto yang beredar, jumlahnya itu hanyalah kisaran ratusan saja. Demo apaan kalau cuma ratusan orang? Apakah PA 212 ini sudah loyo, mirip orang tua renta yang jalannya sudah sempoyongan, sehingga masa aksi makin menciut dari hari ke hari? Menurut pantauan media, mereka itu memadati kawasan Patung Kuda sejak pukul 13:30 dan mereka mulai berdatangan. Mereka berkumpul di depan pintu masuk menuju Tugu Monas. Saat para pendemo memadati lokasi unjuk rasa, mereka melantunkan sholawat. Jumlah mereka ada sekitar 100 orang lebih lah. 100 orang lebih
Yang benar aja, ini bukan aksi demo, tapi bertamasya tuh di patung kuda sambil makan nasi bungkus gratis ya. Masa PA 212 berunjuk rasa dengan 3 tuntutan basi, yaitu tangkap dan penjarakan penista agama, stop kriminalisasi dan terorisasi umat Islam, serta stop diskriminasi hukum. Dalam seruan, aksi dituliskan juga selamatkan agama, bangsa, dan negara dari penista agama. Sebelumnya, Novel Bamukmin mengatakan pihaknya menuntut pihak-pihak yang mereka sebut terduga penista agama yang sebelumnya dilaporkan untuk dilanjutkan proses hukumnya. Para terduga teroris, yaitu para terduga penista agama yang mereka maksud yaitu Gus Muafik, Jenderal Dudung Abdurrahman Sukmawati, Victor Rais Kodat, Ade Armando, Dennis Regar, dan Abu Janda. Di mana pemberitaan pun tidak begitu meriah lagi, mungkin media pun sudah capek ya meliput aksi tak jelas. Jumlah massa pun tidak menghebohkan, sehingga kalau diberitakan pun ya tidak akan menarik perhatian publik. Aksi massa yang hanya ratusan orang tidak punya daya tawar apapun secara politik. Tahun 2016 lalu, aksi mereka mungkin seperti singa yang menakutkan lewat aksi 212 yang sangat ramai. Sekarang, aksi demo mereka itu ibarat singa ompong karena sudah loyo. Mau menuntut apapun ya tidak akan didengar. Ada sedikit keributan kecil dalam aksi 2503. Sempat terjadi saling dorong antara massa PA212 dengan aparat kepolisian. Aksi saling dorong terjadi pada pukul 16:11 saat massa berusaha berjalan menuju Istana Negara. Melihat massa PA212 berusaha menuju istana, aparat kepolisian langsung menghalau dengan membuat pagar betis. Akibatnya terjadi dorong dan massa juga terlibat adu mulut dengan aparat mereka. Berusaha mendekati Istana Negara karena saat berunjuk rasa tidak ada perwakilan presiden yang bertemu dengan mereka. Ngakak enggak tuh? Ternyata mereka dilepehin ya dan tak dianggap. Mungkin mereka kesal dan merasa terhina sehingga ngamuk dan mau menerobos. Ternyata dihalau aparat polisi. Syukurin dia dilepehin. Ngapain juga presiden bertemu mereka? Buang-buang waktu aja kan? Bahkan mereka tidak pantas diterima perwakilan presiden sekalipun. Lagi pula, mereka dalam beberapa kesempatan itu sering meminta Jokowi mundur dari jabatannya. Mereka benci dengan presiden karena FPI hancur dan risik menjadi pecundang paling memalukan di negara ini. Diterima presiden sama saja itu bikin mereka makin besar kepala. Padahal, mereka nggak selevel dengan presiden. Mereka paling hanya selevel dengan kepala lingkungan ya. Setelah terjadi aksi saling dorong, perwakilan massa PA212 juga meminta peserta aksi untuk mundur. Usai terlibat adu dorong, massa kemudian meninggalkan kawasan patung kuda. Mereka bubar tanpa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari luar, mereka itu gagal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mereka tak bisa dikatakan berhasil. Berhasil gelar demo. Tidak peduli skala besar ataupun kecil. Tak peduli meski yang hadir hanya ratusan orang. Kalau goalnya adalah makan nasi bungkus gratis, ya bisa jadi mereka sudah puas dan merasa sukses. Tapi semakin sedikit massa yang hadir, ya semakin mengkhawatirkan nasib mereka. Bohir atau sponsor bisa makin ragu dan logistik terancam hilang nih. Ini sama seperti sebuah acara misalnya MotoGP. Ada banyak sponsor yang antri karena memang acaranya masif. Kalau acara kelas kampung ya tidak akan ada sponsor yang mau. Kalaupun ada, biasanya ya sponsor lokal kecil-kecilan lah. Bayangkan, kalau aksi demo cuma ratusan orang, siapa nih yang mau jadi sponsor? Takutnya bukan makan nasi bungkus, tapi dikurangi tuh jadi roti kering sepotong doang.